Setelah 4 jam melakukan pencarian intensif, Ninyoman Murtiningsih, warga Banjarpala, Desa Sukawati, Gianyar, Bali, yang hilang diduga terseret arus di Pantai Mas Ceti, Gianyar, akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Jenazah korban ditemukan mengambang di laut berjarak sekitar 1,5 km dari lokasi awal hilang. Penemuan jenazah Ninyoman Murtiningsih bermula ketika sejumlah warga negara asing yang sedang berselancar melihat tubuh mengambang di tengah perairan keramas. Melihat temuan tersebut, para peselancar mendekat dan menghubungi petugas yang saat itu masih melakukan pencarian. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Para peselancar asing membantu mempertahankan posisi jenazah menggunakan papan selancar hingga tim SAR gabungan tiba di lokasi. Sayangnya saat ditemukan, korban berusia 48 tahun tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut. Jadi setelah kami melaksanakan pencarian, jadi sebagai korban diperkirakan pukul 10 di bawah arus, dan kemudian kami dari tim gabungan melaksanakan pencarian. Nah, kemudian ditemukan di seputaran Pantai Mas Ceti di sebelah barat Pantai Mas Ceti. Jadi korban sementara masih dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Tadi ditemukan oleh orang asing yang kebetulan melaksanakan kegiatan surfing. Sebelumnya korban datang ke Pantai Mas Ceti bersama suaminya untuk melakukan aktivitas rendam diri di pasir pantai sebagai terapi penyembuhan penyakitnya. Saat korban menjalani aktivitas tersebut, suaminya meninggalkan lokasi beberapa menit untuk membeli minuman di warung terdekat. Saat kembali ke tempat semula, suami korban dibuat panik lantaran istrinya sudah tidak berada di tempat. Tak lama berselang, suami korban melihat sosok yang diduga korban mengapung di tengah ombak sebelum akhirnya menghilang. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke petugas Balawista BPBD Gianyar dan kepolisian untuk selanjutnya dilakukan pencarian. Laporan Tim Liputan Gianyar, Bali, Garuda TV. Sebagai bentuk komitmen aparat kepolisian menjaga keamanan, ketertiban, serta mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas di tengah dinamika global, Polda Bali menggelar apel bersama sekitar 25.000 pecalang atau pengamanan adat Bali di lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon, dan Pasar Bali. Tidak hanya melibatkan pecalang dan kepolisian, sinergi besar ini juga menggandeng jajaran Kodam 9 Udayana, Pemprov Bali, hingga komunitas ojek online yang memiliki mobilitas tinggi di lapangan. Apel bersama sekitar 25.000 pecalang dipimpin Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya. Pecalang merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di Bali. Keberadaan pecalang memiliki peran penting karena lahir dan tumbuh di tengah masyarakat adat serta memiliki legitimasi yang kuat. Pecalang juga bagian penting dari sistem keamanan masyarakat di Bali yang memiliki kemampuan deteksi dini, pendekatan persuasif, serta penyelesaian persoalan secara kultural yang sangat efektif.
Dalam amanatnya, Kapolda Bali menegaskan pentingnya deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibnas. Sistem pengamanan juga diperkuat lewat optimalisasi si pandu beradat yang mengintegrasikan elemen keamanan modern tanpa meninggalkan kearifan lokal. Kapolda Bali menyatakan di tengah situasi yang sangat dinamis dan pengaruh situasi global saat ini, Bali harus tetap dipastikan aman dan damai. Tantangan kita ke depan ini memang sangat dinamis, tapi Bali yang terkenal dengan kedamaian, toleransi yang tinggi dan keamanan ketertiban harus kita terus jaga. Ya, seperti apapun keadaan yang ada di baik situasi global, regional maupun nasional, tapi Bali harus tetap aman dan kondusif. Karena masyarakat Bali, ya ini juga punya nilai-nilai positif dari masyarakat Bali, toleransi yang tinggi, adat yang tinggi juga. Bali merupakan satu etalase karena merupakan salah satu destinasi wisata dunia dan juga penyumbang devisa terbesar di bidang pariwisata. Oleh sebab itu, Bali harus terus aman. Dan kita hari ini bersama para pecalang, beserta dengan pemerintah daerah dan Forkopimda terus berupaya menjaga situasi itu tetap ada, tetap kondusif, Bali aman. Sementara Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste mengapresiasi upaya Polda Bali melalui apel bersama yang akan meningkatkan kepercayaan terhadap pariwisata di Bali. Ketika kami dulu, Bapak Mendagri sekarang, dia jadi Kapolri, beliau melaksanakan kegiatan Interpol di Bali, itu 2016. Maka artinya apa? Bahwa Bali ini ditunjukkan kepada dunia bahwa Bali itu aman dan nyaman. Setelah itu memang peningkatan daripada pariwisata itu bagus sekali. Nah, hari ini TNI sama Polri melaksanakan giat bersama kaitannya dengan keamanan kenyamanan bersama dengan pecalang, tentunya bersama dengan masyarakat sepenuhnya, maka semua bisa diantisipasi terkait dengan persoalan-persoalan yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Jadi kami sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali mengaturkan terima kasih kepada Bapak Kapolda. Dalam apel bersama pecalang yang digelar jelang Hari Bayangkara ke-80, para pecalang mengikrarkan komitmen untuk terus bersinergi menjaga keamanan dan kedamaian di Bali. Pecalang siap bersatu dan bersinergi bersama seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian di setiap jengkal tanah Bali. Pecalang juga akan berperan aktif menciptakan lingkungan sosial yang sejahtera dan adil, serta turut mengawal terwujudnya pariwisata yang berkualitas, beretika, dan berkelanjutan di tanah Bali. Laporan Tim Liputan Denpasar Bali, Garuda TV. Sekali lagi, 3 sisi. Salam presisi. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana. Gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Kecil, teriak-teriak kebakaran. Saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah
17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Di tengah sorotan penanganan sampah di Bali, Desa Cepake, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, berinovasi mengelola sampah anorganik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Melalui kolaborasi dengan salah satu yayasan, sampah plastik diolah menggunakan teknologi mesin pirolisis menjadi solar dan bensin. Penanganan sampah plastik menjadi perhatian serius pemerintah Desa Cepake, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali. Selain untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, pengolahan sampah plastik juga menjadi upaya mengurangi dampak pencemaran. Perbekal Desa Cepake, Iketut Teja menjelaskan, sistem pengolahan sampah dilakukan melalui BUMDes yang bertugas mengumpulkan dan memilah sampah dari masyarakat. Sampah plastik yang memenuhi kriteria kemudian diserahkan ke pihak yayasan untuk diolah menggunakan mesin pirolisis. Sejak uji coba pada awal 2 Juni 2026 sampai saat ini, sebanyak 120 kg sampah plastik telah berhasil diolah menjadi sekitar 80 liter BBM jenis solar dan bensin. Dalam satu kali proses selama 4 hingga 5 jam, mesin mampu mengolah 10 hingga 15 kg plastik menjadi 8 hingga 13 liter solar serta sekitar 550 ml bensin. Plastik itu cenderung dipres atau dijadikan ini ya karena dia tidak bernilai dan bahkan tidak ada yang mau mengambil. Nah, dari sanalah sebenarnya lahirnya sesuatu ide yang disebut tadi mesin pirolisis, mengolah bahan-bahan plastik menjadi BBM, dikembalikan kepada bahan dasarnya gitu, sehingga kita lebih fokus kepada pengolahan plastik-plastik yang tidak tadi itu misal plastik-plastik sekali pakai lah kita katakan dia bungkus-bungkus, ciki-ciki segala macam itu bisa diolah menjadi BBM. Hasil solar yang diproduksi bahkan telah diuji coba pada traktor petani dan berfungsi dengan baik. Sampah menjadi bensin ini kita mulai di tanggal 2 Juni baru beroperasi, itu juga training selama 7 hari intensif training dan sekarang operator udah bisa ngolah sendiri dan juga memecahkan masalah-masalah mesin sendiri. Kalau untuk sampah kita ada sekitar 120 kg sampah yang udah kita kelola di sini dan sekarang sudah ada sekitar 80 liter solar. Kemarin juga kita udah sempat uji coba di traktor petani. Kalau untuk uji coba di truk sampah itu kemungkinan di minggu depan kita akan coba di truk sampah karena kita nunggu harus full kan untuk kita lihat bagaimana efisiensi solar kita bekerja di truk sampah BUMDes gitu. Untuk plastiknya itu berbagai macam jenis, jadi nanti ada 7 jenis plastik yang bisa masuk itu sekitaran 5 jenis yang masuk itu yang bisa diolah nanti menjadi BBM. Untuk jenisnya bisa dari kresek, bisa untuk cup botol, cup air mineral itu bisa, plastik-plastik dari bekas tempat minyak bisa itu, untuk itu tutup botol juga bisa. Tingginya antusiasme warga Desa Cepake terlihat dari kebiasaan memilah sampah plastik setiap hari sebelum diangkut petugas BUMDes. Inovasi ini diharapkan menjadi contoh pengelolaan sampah berbasis masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Bali. Laporan Tim Liputan Tabanan Bali, Garuda TV. Salah satu ikon pariwisata di Bali Utara, Pantai Lovina,
terus dipercantik melalui penataan kawasan dengan menelan anggaran sebesar 14 miliar rupiah. Proyek penataan di Pantai Lovina kini telah mencapai 92%. Pembangunan yang hampir rampung meliputi pedestrian sepanjang 651 meter serta pemasangan 34 titik lampu penerangan. Penataan kawasan wisata Lovina dengan proyek pedestrian berupa jogging track sepanjang 600 meter lebih dan juga penerangan berupa lampu solar panel mulai terlihat. Jalur pedestrian atau jogging track yang dibangun diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki, pelari, dan pesepeda. Sementara, kendaraan bermotor tidak diperbolehkan melintas di area tersebut. Penataan Pantai Lovina bukan sekedar mempercantik kawasan wisata, melainkan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mengembangkan destinasi wisata berkelanjutan berbasis potensi lokal. Pemkab Buleleng optimis, Pantai Lovina akan makin kompetitif sebagai destinasi unggulan Bali Utara. Kehadiran fasilitas baru dan tata cahaya yang lebih baik diharapkan membuat wisatawan betah menikmati suasana pantai baik siang maupun malam hari. Di penataan Pantai Lovina dari ini laporan dari pengawas itu sudah 92%. Kita nanti serah terimanya di tanggal 4, tanggal 2 ya, tanggal 2 Juli, jadi tanggal 3 juga bisa di. Mungkin salah satu orang yang hampir lebih dari 30 tahun, 40 tahun berkecimpung di sini tahu persis. Kita tuh hampir tidak dapat perhatian dari pemerintah dalam penataan kawasan. Tetapi saat ini kita bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana situasi perubahan yang luar biasa. Ini kan baru tahapan pertama. Mungkin animo masyarakat kita lihat langsung menikmati suasana Pantai Lovina. Perubahan wajah kawasan wisata Lovina juga diharapkan mendongkrak angka kunjungan wisatawan sekaligus berdampak terhadap peningkatan ekonomi warga setempat. Laporan Tim Liputan Buleleng, Garuda TV. Ya. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Peristiwa apa saja yang menjadi sorotan di tanah air dan mancanegara. Saya Tisa Noveni, inilah laporan 8 update. Kita lihat nanti ya diumumkannya sebagai apa. Memang sudah ada pembicaraan sudah ada. Bersama fakta yang aktual, menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Laporan 8 update setiap hari pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa. Dalam Jendela Istana Akhir Pekan, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV.
Balapan unik tersaji di Pulau Dewata, Bali. Ratusan rider saling adu cepat pada balapan motor yang digelar di pesisir Pantai Pasut, Desa Tibubiu, Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Tak sekedar pesta komunitas, event ini menjelma menjadi panggung balap motor yang artistik. Selain menghadirkan hiburan penuh adrenalin, wadah ini diharapkan menjadi sarana menyalurkan minat otomotif secara positif dan aman. Ajang balapan motor yang digelar di pesisir Pantai Pasut, Desa Tibubiu, Kerambitan, Kabupaten Tabanan, tidak hanya menawarkan pengalaman yang berbeda dari balapan pada umumnya. Kencangnya deru mesin yang berpadu dengan emosi serta kerasnya roda di atas pasir pantai membuat jantung pembalap maupun penonton sama-sama berdegup kencang. Di atas trek sepanjang kurang lebih 250 meter di atas pasir hitam Pantai Pasut, para rider dituntut cepat beradaptasi karena lintasan tidak sepenuhnya mulus lantaran berulang kali tersapu ombak. Trek lurus yang ekstrim dan atraktif juga merangsang tangan pembalap untuk memeras gas lebih kencang. Begitu bendera start dikibarkan, raungan mesin langsung meledak diiringi tepukan dan teriakan penonton. Keseimbangan dan skill berkendara di atas pasir juga menjadi poin tersendiri untuk memenangkan balapan ini. Gas harus terus digeber, dan RPM tinggi dan posisi badan harus stabil agar tunggangan tidak terjebak di pasir. Menariknya, para rider meluncur dengan beragam kostum nyentrik, seakan menegaskan bahwa balap motor tak melulu soal kecepatan, tetapi juga ekspresi budaya dan kreativitas. Aksi-aksi nyentrik dan kreatif semacam ini menghibur dan memukai penonton karena kostum-kostum menarik seakan memperlihatkan karakter masing-masing pembalap. Suasana Pantai Pasut yang asri ditambah pemandangan laut yang menawan menambah semarak balapan ini. Lokasi balapan yang berada di tepi laut memberikan latar belakang yang dramatis dan berbeda dari balapan di lintasan sirkuit. Deburan ombak dan semilir angin laut menjadi pelengkap yang memberikan pengalaman berbeda bagi penonton. Itu sudah pasti jalannya keras gitu kan, lurus gitu. Tapi kalau di pantai sendiri itu medannya sendiri kita kayak punya dua konsentrasi nih antara kecepatan dan menjaga motor biar tetap stabil di lintasan itu. Itu sih perbedaannya. Kalau yang lebih berat biasanya lebih di pantai ya, soalnya medannya agak licin gitu. Kalau di jalan kan masih bisa lah diakalin, bannya boleh diginiin. Kalau di pantai harus diganti bannya dengan ban yang cocok di pasir. Ya. Balapan ini bukan hanya sekedar adu nyali, tapi juga wadah bagi komunitas rider di Bali untuk berekspresi dan menunjukkan kreativitas mereka. Ajang semacam ini diharapkan mempererat solidaritas dan persahabatan antar rider, sekaligus memperkenalkan budaya otomotif Bali yang unik ke publik luas. Ajang ini juga dirancang sebagai alternatif bagi para pecinta balap motor agar tidak lagi melakukan balapan liar di jalanan maupun di kawasan pantai tanpa pengawasan. Balapan motor di pesisir Pantai Pasut, Desa Tibubiu, Kerambitan, Kabupaten Tabanan membuktikan bahwa ajang balapan tidak harus melulu soal kecepatan. Dengan aksi nyentrik ditambah venue yang eksotis, balapan semacam ini mampu menyatukan perpaduan otomotif, seni, dan wisata dalam satu paket yang menarik. Laporan Tim Liputan Tabanan, Garuda TV.